yang konsultasi. Hmm. Persentasenya gini, misalnya ada 20 orang yang konsultasi mau bercerai. Itu belum tentu ada 2 orang yang Berhasil. jalan bercerai loh. Oh, berhasil. Iya, maksudnya masuk ke saya untuk minta bantuan untuk proses perceraian. Itu dari 20 itu belum tentu ada 2 orang yang ke situ loh. Malah dari situ saya itu lebih seneng kalau misalnya setelah setelah konsultasi, tapi akhirnya mereka kembali lagi ke keluarganya, itu malah suatu keberhasilan tersendiri buat saya. Dan perlu diketahui juga bahwa siapapun yang konsultasi dengan saya tidak harus pakai pengacara di tempat saya ataupun di pengacara yang bekerja sama dengan KMTH. Nah, poinnya di situ Mas. Jadi ada beberapa yang Mbak, aku daerah sini di KMTH ada pengacara yang daerah sini enggak ya? Ada Mbak, nanti kamu mau lewat saya atau langsung ke pengacaranya. Kalau misalnya saya benar-benar memanfaatkan situasi itu, saya nggak mungkin kasih nomor pengacara dong. Kalau saya nggak, kamu mau dewe ya? Tak dewe. Kamu mau sendiri apa mau langsung mau lewat saya atau langsung ke pengacara. Jadi gini, kadang orang mikirnya gini Mas, Mbak aku naik konsultasi sama kamu nanti kalau aku cerai harus lewat kamu, bayar kamu berapa Mbak? Ada pertanyaan yang seperti itu. enak gitu ya Mbak. Lanjutkan. Terus ada lagi yang suaminya kan seperti yang tak cerita kayak dulu Mas. Itu baru-baru ini juga ada suaminya yang neror aku. Mbak, orang mau cerai kok malah difasilitasi. Itu ada. Terus ada lagi temen, Mbak, wah ini sing paling heboh ini Mas. Boleh. Mbak, Mbak sampean kontrak kerjanya di Hong Kong itu kan jadi pembantu rumah tangga. Kalau kamu jadi makelar, otomatis nanti imigrasi tahu kamu bakal dideportasi. Keren. Dan ini tidak hanya 1-2 orang yang ngomong sama saya seperti itu. Oh, ngeri juga ya. Mas tenar sampean berarti Mbak. Tenar mau dideportasi kan ya. Mas tenar jadi makelar ya. Terus gini Mas. Terus aku pikirnya gini, oh iya. Sekarang teman-teman banyak sekali yang inbox ataupun WA ke saya bahwa nantinya kalau ketahuan imigrasi, aku bakal dideportasi karena jadi makelar. Di sini buka usaha untuk menceraikan orang. Kebetulan Mas, Juli nanti kan saya habis kontrak, aku mau pulang. Nah, kita tunggu saja Mas Juli nanti pasti beritanya Mbak Yanti pulang ke Indonesia gara-gara jadi makelar perceraian dan dideportasi. jadi kalau menurut saya ya Mbak, kalau saya boleh ngobrol sekalian kan sama sampean, kalau dianggapnya makelar langsung aja tak tagline gede-gede. Woi, jarane wong-wong aku dadi makelar perceraian. Jadi sekalian dipublikasikan aja. Yang penting kan transaksi tidak sama kita. Jadi nggak melihat fenomena yang terjadi kan, sebenarnya pro dan kontra itu pasti ada ya. Ketika kita punya karya, ketika kita melakukan sesuatu, pasti plus minus ya, cara pandang positif dan cara pandang negatif itu selalu ada. Tapi bagi saya menarik loh kalau kita itu terus diomongin. Kalau menurut saya loh ya, terlepas mau diomongin hal-hal yang buruk dan hal yang jelek, berarti sampean berhasil dalam berkarya. Kalau menurutku loh ya. Karena aku nggak pernah diomongin sama sekali loh Mbak soalnya. Berarti aku nggak berhasil dalam berkarya.
dalam pansos dengan siapapun ternyata nggak berhasil. Wah, berarti pansos saya sukses ini. Nah, bukan pas pansosnya yang sukses, tapi energi yang Samen keluarkan dalam memberikan edukasi ke teman-teman tentang persoalan-persoalan perceraian, tentang persoalan-persoalan bagaimana mengurusi kalau Indonesia ada apa misalnya utang gak dibayar, misalnya kredit motor terus dijaluk karo si debt collector. Nah, Samen kan memberikan banyak pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukum di Indonesia. Nah, bagi teman-teman dan orang-orang yang menganggap bahwa hal seperti itu dinilai sebagai bentuk hal yang negatif, ya nggak apa-apa. Berarti apa tingkat dan cara berpikir mereka hanya sebatas di situ gitu loh. Kalau mereka pinter mesti melok sampean, Mbak. Ya wis aku melok sinau, Mbak. Gitu aja. Tapi Ya, tapi tapi pinter. gimana Samen? Ya kalau aku sih santai Mas, karena kan memang aku Mas seperti apa, walaupun kita kenal baru istilahnya baru beberapa bulan ya Mas, tapi Mas Andro tahu sendiri, aku bukan tipe orang yang mundur saat aku dikritik. Jadi dan aku bukan tipe orang yang kalau dikritik aku sakit hati. Aku kalau dikritik itu aku biasanya gini, orang kalau menjelek-jelekan aku ya, entah di depan atau di belakang, paling cuma tak lihat, benar nggak sih seperti itu. Kalau memang kritikan mereka itu memang benar-benar di titik negatif saya, berarti kan saya harus memperbaiki diri, Mas. Tapi kalau kritikan mereka itu karena hujatan dan mereka membenci saya, kan berarti saya naik panggung ini. Nah, jadi mereka berarti kejelekan kue yang mereka pikir aku jelek saja diperhatikan, apalagi kebaikanku kan gitu. Jadi kan aku punya artis baru ini, pansos sukses. Loh, Aku kalau happy saya tuh. jadi ini ya fenomena-fenomena seperti ini kan sebenarnya umum kan, Mbak. Cuman kembali lagi bahwa kalau saya justru melihat ketika sampean diomongin, tingkat keberhasilannya itu tinggi berarti, Mbak. Persentase keberhasilannya tinggi. Karena kalau kita di bawah mendelep, walaupun kita berkarya, kalau di bawah kan nggak kelihatan, Mbak. Tapi ketika sampean berkarya, kemudian naik ke atas panggung, kemudian terlihat di bagian paling atas, ada yang mau ngelemparin, ada yang mau tepuk tangan, ada yang mau ngelempar telur, misuin, itu kan sebagai bentuk yang menurut saya sih berarti apa yang sampean lakukan itu punya value. Yang sampean lakukan itu sudah berdampak. Berdampak itu walaupun sedikit atau besar itu berdampak, dan kalau saya ya go ahead, makanya sekalian tak ajak ngomong ke sini, toh pun juga ada ilmunya, ada sesuatu yang bisa dibagi buat teman-teman, misalnya tadi bagaimana dokumen, terus bagaimana mengawali perceraian. Nah, kita kan kemarin ngobrol tentang perceraiannya kan di channel saya. Nah, sekarang kita ngomongnya di Bandung Enterprise. Nah, Bandung Enterprise ini kan sebuah agency, tapi saya menginginkan informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya itu mengandung nilai, terlepas mereka mau menanggapinya yang seperti apa. Jadi saya kepingin Bandung Enterprise ini paket yang paling tidak mendekati komplit. Jadi segala bentuk persoalannya teman-teman yang ada di Indonesia, surat tanah, kemudian surat wali, kemudian piutang, terus swalik, biaya balik nama ketika posisinya mereka ada di Hong Kong, jadi nggak harus pulang dengan posisi yang kayak gini. Ini kan siapa yang mau diajakin ngomong kalau bukan Mbak Yanti, yang punya akses, yang belajar, yang punya komunitas dan ada kepentingan untuk mempelajari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kan artinya keberadaannya Samen itu untuk mempermudah teman-teman ketika ada persoalan. Kan kalau kita langsung nyari orangnya sendiri di Indonesia, tidak ketemu, tidak tatap muka, yo nek duitnya gak digo Melayu, nek duitnya digoyo Melayu sapa sing golek. Nek sama Mbak Yanti kan garek golek piye iki Mbak kan gitu Sebenarnya tuh. kemarin ada satu kejadian unik Mas kemarin tentang perceraian. Gimana? Unik karena
dia sering nonton webinarnya di KMTH, terus pas ada tema perceraian dia minta langsung nomor pengacara. Nah, kebetulan pengacara yang saya kasih itu kan juga satu daerah lah sama Mbak yang minta itu. Terus si pengacara itu dengan sendirinya malah ngomong, Mbak di mana di Hong Kong? Bisa ngurusi surat-suratnya nanti nggak ke KJRI kan gitu. Kan itu kita mau tidak mau harus ke KJRI ngurusi minta stempel pengesahan dan lain sebagainya. Siap. Terus dia ngomong sama pengacaranya, saya nggak tahu Pak caranya. Kenapa nggak minta tolong sama Mbak Yanti aja? Nggak mau Pak, nanti kalau lewat Mbak Yanti nanti tambah mahal. Itu kejadian, benar. Itu kejadian nyata. Terus aku bilang, terus bapak pengacaranya WA, Mbak, ini seperti ini apa Mbak Yanti pernah pasang tarif, Pak? Orang yang mau cerai itu saya hubungkan langsung sama pengacaranya. Kalau misalnya ada pembayaran apapun nota itu tak kasihkan, Pak. Saya mau ambil dari mana? Ya saya memang dapat fee dari jenengan kalau kasus sudah selesai. Itu pun sekedar uang kayak dimasukkan ke kas KMTH bisa. Kalau misalnya memang itu dari pribadi ya masuk ke saya pribadi ya memang saya dapat honor. Tapi kan saya dikasih dapat ucapan terima kasih sama mbaknya kan gitu. Nah terus enggak, yang lucu lagi itu seperti itu Mas. Nanti kalau lewat Mbak Yanti nanti harganya tambah mahal karena dipotong dulu dari dia lah. Sejak kapan saya motong uang dari teman-teman kan gitu. Karena memang seperti itu, kita transparan kalau sama aku, cuman gini, kembali lagi ke individu percaya apa tidak Mas. Pada akhirnya dia ngurus sendiri, terus ternyata suaminya naik banding, suaminya juga pakai pengacara, kemudian dia harus legalisasi lagi di KJRI, sedangkan dia tidak bisa libur, otomatis dia telepon aku Mas, Mbak, minta tolong ini ABCD, nggak takut toh Mbak nanti tak mintain uang duluan. Aku minta maaf ya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu, tapi dia sudah bilang ke teman-temannya kalau mau, akan ada 2 orang itu yang mau cerai Mas dari Hong Kong. Udah bilang sama temennya jangan sampai nanti kamu lewat Mbak Yanti ya, nanti dipotong dulu fee-nya di sana, nanti harganya tambah mahal. Jadi hal-hal seperti itu tuh bukan membuat aku jengkel sama dia, sakit hati sama dia. Aku malah justru membuktikan bahwa kamu harus lihat sendiri prosesnya seperti apa, biayanya habis berapa, itu kamu harus tahu sendiri. Biar kamu nanti nggak ngomong seenaknya di luar, kemudian woro-woro sama teman-temanmu yang pada dasarnya temennya itu sebenarnya butuh konseling, kan takut duluan Mas kalau udah seperti itu. Jadi dia mau tanya, akhirnya dia cari pengacara lain Mas, habis 17 juta kasus belum selesai dan baru sidang pertama. Sekarang pengacaranya nggak tahu kemana. 17 juta sudah selesai Mas itu. Baliklah dia ke saya, Mbak aku habis 17 juta bisa cariin nggak pengacaranya itu di mana? Jawaban, misalnya Mas Sandro ada di posisi saya, kita memberikan konseling ke dia untuk bercerai Mas, bukan memberikan konseling ke dia untuk mencarikan pengacara yang kabur bawa uang dia. Ya, kalau saya ditanya, jadi gini loh, kembali lagi mungkin ya, jadi pemikiran mereka bahwa ketika sampean berbicara di diskusinya KMTH terus dihadirkan pengacara, jadi mereka itu mencoba shortcut ya, potong kompas di mana mereka langsung menuju ke pengacaranya. Nah, sedangkan sampean dengan Bapak pengacara tadi itu kan tujuannya hanya sebentuk bagaimana kita berdiskusi. Iya. Nah, pastinya si pengacara juga akan melihat ini ada potensi. Jadi bukan sampeannya, karena sampean diposisikan, sampean memposisikan si pengacara untuk ikut hadir, jatuhnya mereka menganggap bahwa orang ini pastinya bisa dimintain tolong dengan cara shortcut. Padahal tidak semua pengacara itu mempunyai
karakter-karakter yang paling tidak bisa dipegang atau bagaimana. Nah, kembali lagi kalau dari sini setiap siapa yang mau dihadirkan mungkin sering-sering juga Mbak Yanti disclaimer. Disclaimer artinya bahwa begini, ketika pengacara saya ajak ngomong itu bukan berarti saya menjamin teman-teman itu aman dengan pengacara tersebut. Karena kembali lagi. Gini Mas, tak potong dulu ini. Boleh. Semua pengacara yang kita hadirkan itu sudah punya MOU sama kita, Mas. Kita nggak menghadirkan sembarang pengacara. Nah, kesalahannya Mbak E tadi kan gara-gara dia sudah konsultasi dengan pengacara yang ada kerjasama dengan KMPH. Akan tetapi karena pengacara itu juga butuh bantuan saya, dia menyarankan Mbak E itu untuk ke saya untuk nguruskan dokumen yang untuk di Hong Kong. Nah, karena dia tidak mau, dia cari pengacara lain. Berarti di luar. Di luar, karena kalau teman-teman itu konsultasi ke saya, itu pasti akan saya arahkan ke pengacara-pengacara yang sudah ada MOU dengan kita. Jadi nggak mungkin dia kabur karena dia udah punya MOU sama kita, dia sudah punya perjanjian kerja dengan KMPH, dan di sisi nominal itu semuanya di bawah rata-rata dari pengalaman. Nah, karena dia itu sudah merasa tidak percaya duluan, dia cari pengacara lain, Mas. Kayak istilahnya kayak sok pinter gitu loh. Aku ya nggak usah pakai jasanya teman-teman di KMPH juga. Aku bisa ngurus sendiri, istilahnya gitu, Mas. Mau menunjukkan bahwa dia bisa ngurus sendiri dan dia sudah memprovokatori temannya yang seperjuangan dengan dia mau memperjuangkan akte cerai juga. Untungnya temannya belum. Jadi terus kemudian dia datang lagi ke saya, tetapi bantuannya bukan meminta untuk menceraikan, tidak, tetapi untuk mencarikan pengacaranya yang dia pakai itu. Ya kan aku ya mau cari di mana loh? Kalau aku nggak kenal juga. Kalau yang pengacaranya dari teman relasi di KMTH kan kita sudah ada perjanjian kerja, kita ada MOU yang mengikat antara KMTH dengan kantor hukumnya mereka. Jadi dimanapun mereka kita tahu gitu kan istilahnya. Ya kalau seperti itu ya kan kayak malah teman-teman itu bilangnya kena hukum karma. Enggak, jadi gini. Aku melihat dari cara pandang dan sisi yang berbeda. Dari ketika Samen juga menyampaikan mungkin ke teman-teman di mana bahwa sebenarnya Samen sudah ada MOU, sudah ada ibaratnya keterikatan kerja ketika mereka juga hadir di KMTH dengan sedemikian rupa dan ada verifikasi, dan pastinya kan teman-teman nggak ngerti apa yang ada di MOU Samen dengan para lawyer dan para pengacara-pengacara tersebut kan, yang terjadi seperti itu sehingga menimbulkan cara pandang orang-orang yang lebih tidak suka lagi menganggap sebagai sebentuk ini adalah sesuatu hal karena Samen yang menjadi jembatan kan, yang Samen menjadi jembatan lah. Awalnya kita hanya membagikan informasi, kita hanya mengarahkan ke hal yang benar. Tapi kembali lagi dilihat, setiap manusia mempunyai cara pandang negatif yang berbeda-beda. Bagi saya itu apapun yang akan mereka pikirkan itu hal yang lumrah. Tetapi bagi Samen ketika Samen terus konsisten menyuarakan ini semuanya pada waktunya nanti, pada titiknya nanti, mereka akan sangat bisa menyadari dari apa itu akan dibalikkan. Orang-orang yang sudah selesai Samen tangani itu wajib dinaikkan, itu wajib, artinya ditunjukkan bahwa pembuktian apa yang terjadi kepada mereka di daerahnya seperti ini sehingga tertangani dengan baik dan benar. Nah, yang menjadi pemikiran mereka kan kadang-kadang kita bekerja dan orang tidak tahu kalau kita itu bekerja. Nah, kita melakukan sesuatu, orang itu tidak tahu hasil result yang kita lakukan atas pekerjaan kita kan mereka tidak tahu. Nah, suatu saat sekali lagi ketika memang ada 2, 3 atau 4 yang memang ternyata mereka bisa dan setidaknya Samen punya rekod, Samen ada repot,
report. Jadi nama klien kita pasti tahu tidak boleh disebarluaskan. Tapi prosesnya Mbak A, Mbak B, Mbak C, sampean bisa bikin podcast sama pengacaranya. Oh ya, kamen kebetulan. Nah, itu juga titik poin. Di mana setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu ada resultnya, ada hasilnya yang sampai pada titik sekian. Memang ya nggak mudah sih, Mbak. Semua hal yang baik itu ketika kita mau lakuin itu pasti ya kan, pasti. Dan sampean baru berapa tahun tapi sudah gosip digosok semakin sipnya itu banter, sukses loh. Berarti artinya dalam ya Rabbal Alamin. ya dalam pandangan saya dalam membuat sesuatunya sampean itu sudah berhasil. Menurut aku udah mampu membuat itu udah berhasil. Bayangin seorang contring yang sejak 2010 baru kemarin ngobrol sama orang Hongkong. Jadi berita yang ramai padahal dia udah ngelakuin itu sejak 2010. How come? Jadi sama juga saya kayak di Bandung. Saya di Bandung mungkin hampir mau 1 tahun. Ya, dampak yang akan ditimbulkan ya bisa teman-teman buktikan kan. Nah, ini juga tidak terlepas. Sekali lagi ini komponen sebuah perusahaan. Bisa jadi saya melakukan kampanye, saya bisa melakukan promosi, saya bisa melakukan hal-hal yang baik, menyampaikan informasi. Ini Mbak Awinda Robertson, silahkan. Kalau mau tanya, silahkan komen-komen. Silahkan Mbak, mau tanya. Sambil gimana? Iya Mbak. Saya ngobrol karena tidak ada yang bertanya, hanya watching gitu. Boleh tanya, silahkan Mbak Awinda. Jadi menurut saya bagus dan is go ahead apapun ceritanya. Woi seru aku kalau orang kayak gitu udah belum setahun aja udah pada ribut pada rame itu top. Ya, kami tunggu Mbak Awinda Robertson pertanyaannya. Kalau mungkin mau hadir di Zoom juga saya bisa kasih linknya. Tambah enak. Jadi sebenarnya saya tuh pingin ngajak ngobrol kalian semuanya loh. Cuman kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, kebetulan yang bisa Mbak Yanti ya Mbak. Saya ngajak Mbak Yanti ya kebetulan Mbak Yanti juga bisa ngurusi perceraian ya sekalian ngurusin data-data yang ditahan sama PT di Indonesia. Tapi oke, menarik. Kan progresnya masih jalan terus kan. Dan semakin banyak teman-teman yang semakin belajar ya. Iya, nanti kita karena bulan Juli kan insya Allah ya Mas, rencananya aku mau menetap di Indonesia. Teman-teman jangan khawatir, di Hongkong juga masih ada rekan-rekan KMTH yang lain untuk dimintai bantuan, misalnya kalian ngurusi surat ke KJRI tidak bisa keluar atau tidak bisa datang langsung ke KJRI, kita ada tim di sini. Dan untuk di Indonesianya nanti untuk area Jawa Tengah Jawa Timur kan nanti saya sendiri yang akan ngurusi ke kantor-kantornya, jadi bisa lebih langsung direct ke tempatnya. Jadi teman-teman nanti pasti kita akan ada diskusi-diskusi seperti ini sama Mas Sandro, entah di fanpage-nya KMTH. Silahkan nanti disimak saja, pasti akan ada edukasi-edukasi seperti ini. Yang terakhir kemarin juga tentang sengketa tanah, kita juga bisa bantu, ini masih dalam proses, nanti kita tunggu saja hasil akhirnya seperti apa. Jadi seperti itu, karena namanya ngurusin hukum ya, hukum itu pasti antara kalah dan menang kan. Jadi kadang-kadang disitulah tinggal posisi-posisinya, bargaining power-nya, bukti-buktinya, bagaimana kondisi di lapangan juga semuanya harus dicek. Siapapun sebenarnya tidak ingin terlibat kasus-kasus hukum. Nah ini pertanyaannya muncul. Begini Kak, dulu aku di Hongkong 6 tahun, kerja di Makau 3 tahun, sekarang posisi di Makau dan sekarang saya mau pulang Indo. Apakah saya bisa kembali ke Hongkong sedangkan dataku di Hongkong sama Makau beda paspor? Karena dulu kesalahan PT di sipil, jadi di Hongkong pakai 92, Makau pakai 94. Data asli gimana ya Kak? Nah ini coba dulu jawaban. Ini perbedaan data Mbak. Perbedaan data antara 92 dan 94 ini di tahun. Ini kan sering. Boleh dijawab Mbak Yanti dulu.
pulang aja dulu ke Indonesia, Mbak. Kalau kamu mau kembali ke Hong Kong, datamu samakan dengan yang di Hong Kong. Datamu yang mau kamu buat berangkat, tergantung kamu mau berangkat ke Makau ya datamu disamakan dengan data yang di Makau. Kalau kamu mau berangkat ke Hong Kong ya datamu harus disamakan dengan yang di Hong Kong, karena rekodmu di imigrasi Hong Kong itu berdasarkan datamu yang ada di Hong Kong, paspor sama KTP-mu yang di Hong Kong. Jadi kalau misalnya itu berbeda dengan dokumen awal, dokumen aslimu yang di rumah, ya kamu mau tidak mau harus penyamaan data. Kamu harus membuat identitas yang disamakan dengan identitasmu di Hong Kong. Itu kalau kamu mau kembali ke Hong Kong. Bisa saja selama kamu tidak di blacklist di Hong Kong itu bisa saja masuk ke Hong Kong. Sip, jawabannya udah tepat, sama bukan tepat ya, sama dengan saya. Kalau balik ke Hong Kong ya udah KTP Hong Kong itu datanya berapa, paspornya samakan itu. Karena kalau tidak sama nanti sampean kena masalahnya di Hong Kong, dianggap sebagai pemalsuan data. Nah, perkaranya biasanya nih mbak-mbak yang di Indonesia karena sudah dituakan atau dimudahkan, begitu balik ke data aslinya, ya kan, data aslinya sudah tidak sama dengan data di Hong Kong. Disitulah akhirnya mbak mau nggak mau nyelintut. Aku mau palsu-palsu ya. Kalau aku sih malah lebih menganjurkan sidang aja, Mbak. Kamu dilindungi negara kalau sidang. Berarti kalau sidang kita meminta yang sesuai dengan KTP Hong Kong pun bisa di pengadilan, berarti minta data yang itu. Bisa. Bisa ya. Sampai berapa lama Mbak? Nah ini boleh diceritain. Ada yang 1 bulan sudah selesai, ada yang 3 minggu selesai. Prosedur. Itu oke. Berapa lama waktunya bervariasi. Prosedurnya bagaimana Mbak? Ini penting. Prosedurnya keren ini ilmu buat saya. Minta surat pengantar dulu, RT RW ke kelurahan seperti biasa lah. Itu terus kalau misalnya memang diperlukan lewat kecamatan ya wajib lewat kecamatan, tetapi harus dibawa komplit. Saya mau menyamakan data di paspor dan di KTP Hong Kong karena data saya harus kembali lagi ke Hong Kong. Mereka pasti akan memahami. Karena kita ke Hong Kong buat bekerja kan, tidak untuk berjudi, tidak untuk bisnis narkoba, pasti. Terus kemudian sudah seperti itu, teman-teman sih saya selalu anjurkan ke Dukcapil dulu ya. Karena kadang di Dukcapil bisa membantu, kadang ya, dalam tanda kutip, kadang di Dukcapil bisa membantu kalian untuk tanpa sidang. Karena sudah, pas jangan ketawa, Indonesia the power of money. Jadi ngomongnya nggak apa-apa gitu loh Mbak, ngomongnya ya sudah gitu loh. Memang budayanya begitu, kita mau lurus ya, tapi budayanya kayak gitu gimana kan? Seperti itu ada di beberapa daerah, di daerah-daerah tertentu itu ada yang di Dukcapil bisa meloloskan. Ya Mbak, kita bantu untuk membuat KTP baru, KK baru atau akte baru, disesuaikan dengan. Tetapi ada juga yang strike. Kalian mau tidak mau harus meminta surat pengesahan penyamaan data di pengadilan negeri ya, bukan pengadilan agama. Jangan salah, kalian ke pengadilan agama nanti malah ditanya mau cerai Mbak, gitu bingung kalian. Jadi di pengadilan negeri, terus nanti di sana ada hakim, ada panitera, nanti ada interview di sana. Jadi di interview ditanyai ya, pertanyaan setiap orang kan berbeda-beda ya, alasannya kenapa mau balik lagi ke Hong Kong, kenapa tidak di Indonesia, ya itu kan tergantung pintar-pintarnya kita untuk ngomong. Nah gini Mbak, pernah ada kejadian dia harus didenda karena dia ketahuan dia yang memalsukan data sendiri, sedangkan di Indonesia pemalsuan data itu adalah tindak pidana. Yang saya pahami, yang saya tahu dari teman-teman itu siapa yang memalsukan data adalah sponsor dan PT. Saya nggak yakin teman-teman bisa memalsukan data sendiri. Kecuali memang teman-teman itu sudah over pinter, sudah bisa memanipulasi keadaan dan dia sudah pinter untuk membolak-balikkan data itu dipalsukan sendiri bisa. Cuman
kalau dipalsukan sendiri itu resikonya kan itu pidana. Ada pasalnya itu nanti, nggak usah disebutin di sini, yang penting itu pidana gitu aja. Tak sebutin pasal nanti was Mas Andro mumet.